Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi pada tanggal 23 Juli 2023, rekan-rekan ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa berkas yang disiapkan untuk seleksi P3K dan CPNS 2023. Intip informasi lengkap berikut. Jadi buat teman-teman semua yang memang ingin mendaftar dalam rekrutmen CASN ya, CASN 2023, baik CPNS maupun P3K, jadi silahkan disimak. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahaminya, rekan-rekan ya. Pastinya ini hal yang penting buat rekan-rekan ketahui. Di tahun 2023, pemerintah akan menggelar seleksi CASN, yaitu CPNS dan P3K, yang terbuka untuk P3K dan CPNS di 2023. Dalam menyambut seleksi CASN 2023 yang memberikan peluang besar untuk para tenaga honorer ini, maka sebaiknya dicermati dahulu apa saja yang harus disiapkan. Terkhusus buat teman-teman yang memang baru pertama kali ingin ikut, ataupun teman-teman yang sebenarnya sudah ikut, kita akan lihat kembali apakah masih sama persyaratannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita tahu juga. Mengingat masalah tenaga honorer di Indonesia belum juga tuntas, sehingga, nah ini ya, karena belum tuntas, sehingga alternatif yang disiapkan oleh pemerintah adalah melakukan seleksi CASN yang terdiri dari P3K dan CPNS. Nah, apalagi sekarang untuk CPNS itu sudah ada, rekan-rekan ya. Rekrutmen CASN 2023 ini nanti akan membuka seleksi dengan jumlah 1.030.751 formasi yang siap diperjuangkan oleh para tenaga honorer sekaligus oleh fresh graduate. Nah, jadi teman-teman yang bukan honor, nah ini bisa ikut serta juga dalam kontestasi tersebut. Pasalnya, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang untuk mengikuti seleksi CASN 2023 dengan porsi formasi sebanyak 20%. Dan 80%-nya itu untuk yang sudah honor atau yang sudah mengabdi. Selain itu, Menteri Pan RB Bapak Abdullah Azwar Anas juga menjelaskan bahwa seleksi P3K dan CPNS ini akan dibuka pada bulan September mendatang. Akan dibuka bulan September, kisaran Agustus September, rekan-rekan ya, rencananya mendatang, atau sekitar 2 bulan lagi. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman sudah seharusnya mempersiapkan sejak dari sekarang dokumen-dokumennya. Terkhusus misalnya ada kesalahan biasanya nama pada KK dan KTP berbeda. Nah, itu biasanya rekan-rekan ya terjadi. Dalam seleksi P3K dan CPNS 2023 ini, Menteri Pan RB juga sudah menjelaskan ada beberapa formasi jabatan yang dibuka. Itu fungsional guru, ada dosen, ada jabatan fungsional tenaga kesehatan, ada talenta digital, ada hakim, ada jaksa, dan tenaga teknis lainnya. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah formasi atau jabatan yang dibuka untuk seleksi CASN di tahun 2023 ini. Jika melihat peluang yang cukup banyak pada seleksi P3K dan CPNS 2023 ini, maka calon pelamar tentu juga harus menyiapkan berkas untuk mengikuti seleksi. Ini benar sekali rekan-rekan ya. Berikut adalah berkas yang bisa menjadi syarat seleksi P3K 2022 lalu. Nah, jadi kita bisa melihat yang di 2022, kalaupun ada perubahan itu tidak seberapa. Rekan-rekan, jadi kita masih bisa melihat hasil berikut adalah berkas yang biasa menjadi syarat seleksi P3K 2022 yang bisa menjadi referensi seleksi P3K dan CPNS 2023 ini. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, yang pertama di sini ada berkas kartu keluarga atau KK. Nah, ini KK yang perlu kita siapkan juga. Terus ada KTP atau kartu tanda penduduk.
atau kartu tanda pengenal atau berkas surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini kalau misalnya sudah urus KTP tapi KTP-nya belum terbit. Jadi jika berkas yang ini belum terbit, teman-teman bisa menggunakan suket ya, bisa menggunakan suket atau surat keterangan. Itu boleh. Terus berkas ijazah. Nah, ini hal yang wajib betul-betul harus ada. Artinya dia tidak bisa menggunakan surat keterangan, misalnya surat keterangan lulus dari perguruan tinggi, tidak bisa rekan-rekan ya. Dia statusnya itu tidak bisa seperti KTP. Selanjutnya ada transkrip nilai. Nah, selain daripada itu ada foto latar belakangnya menggunakan warna merah. Jadi ini wajib juga. Harus pokoknya warna merah. Nah, itu rekan-rekan ya, berdasarkan pengalaman admin mengikuti informasi ini, itu tidak pernah dipersyaratkan selain daripada latar warna merah, misalnya biru. Itu yang admin pahami. Berkas yang lainnya berdasarkan ketentuan jenis seleksi dari instansi yang nantinya akan dilamar. Nah, ini misalnya persyaratan tambahan. Kalau misalnya buat teman-teman yang mengajar, buat teman-teman yang mengabdi misalnya ya, kalau yang mengabdi misalnya mengabdi sebagai guru, misalnya ada sertifikat pendidik. Nah, kalau punya silahkan disiapkan atau diupload juga nanti. Nah, itu maksudnya rekan-rekan kalau misalnya di pendidikan. Terus yang misalnya disabilitas, guru yang disabilitas, harus ada juga surat keterangan kedisabilitasannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan nanti yang namanya afirmasi atau tambahan nilai pada seleksi P3K. Itu untuk P3K. Dan misalnya kalau di kehakiman mungkin misalnya diminta surat pengalamannya. Kalau itu pun kalau diminta rekan-rekan ya. Jadi yang poin ke-6 ini teman-teman harus ingat, poin ke-6 ini nanti kita lihat berdasarkan instansi yang kita tempati untuk mendaftar. Seperti itu. Setelah berkas tersebut disiapkan dan terpenuhi, maka calon pelamar juga harus up to date dalam memantau perkembangan informasi seputar seleksi P3K dan CPNS 2023 ini. Nah, ini hal yang penting, jangan sampai teman-teman itu tidak up to date. Tidak up to date dengan informasi seleksi P3K ini. Jadi teman-teman silahkan pantau terus channel ini, karena admin akan terus update informasi terkait pendaftaran CASN di 2023. Baik guru maupun non-guru. Seperti itu rekan-rekan ya. Bahkan rekan-rekan juga bisa melihat video-video sebelumnya. Admin juga sering update tentang tenaga teknis, tentang tentang kesehatan, tentang guru, seperti itu. Admin seringkali update informasi tersebut yang pasti berkaitan dengan seleksi CASN. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ini adalah 6 berkas, dan berkas ke-6 ini kita lihat nanti berdasarkan pengumuman dari instansi. Oke, rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang misalnya saat ini belum ada KTP atau dalam proses pembuatan KTP, usahakan rekan-rekan ya KTP. Tapi kalau misalnya sudah sampai di hari H KTP-nya tidak ada, belum terbit misalnya ya, ini misal, bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan. Itu rekan-rekan ya. Dan ini jadi untuk yang nomor 2 ini bisa dimaklumi seperti itu rekan-rekan ya. Kalau tidak ada KTP ya boleh menggunakan suket. Berbeda dengan berkas seperti KK, itu tidak bisa, harus betul-betul kartu keluarga. Ijazah tidak boleh menggunakan SKL. Terus pas foto tidak boleh menggunakan warna lain. Nah, itu harus warna merah. Rekan-rekan. Jadi untuk berkas pendukungnya kita nanti cek di pengumuman setiap instansinya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya mau mendaftar sebagai hakim misalnya, nah harus pantau terus juga informasi